Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu KH Project. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk membuat auto generate ID pada Java programming language di IDE NetBeans. Nah, apabila dia sudah ID-nya sudah otomatis, maka muncul otomatis di seperti ini. Dia P03 tanpa harus kita ngetikin P003. Nah, caranya adalah pertama, kalian tutup dulu program yang sedang jalan. Setelah itu kalian buat sebuah metode. Saya namanya metodenya adalah ID auto. Nah, di sini saya membuat sebuah metode yang namanya ID auto supaya ID atau sebuah ID untuk dapat diisi secara otomatis. Caranya pertama adalah kalian deklarasi variabelnya, deklarasi metodenya dulu. Kemudian adalah membuat try and catch untuk meng-event handling, karena dia perintah SQL Server itu dia nggak kebaca di Java NetBeans, makanya dibuatkan namanya event handler, yaitu pakai try and catch. Nah, pertama kalian panggil terlebih dahulu drivernya, class for name drivernya kalian panggil. Selanjutnya adalah kalian panggil koneksinya dengan isinya itu URL, user, dan password seperti tutorial sebelumnya. Setelah itu kalian buat variabel namanya string SQL. Isinya ini adalah memanggil data yang ada di dalam ada pada database kita di table namanya parent. Kita cek dulu datanya sudah ada atau belum. Kalau dia belum ada, maka ID autonya maka akan menjadi P001 atau 001. Kita cek. Kalau dia sudah ada, maka dia ngikutin setelahnya itu apa. Nah, ternyata datanya sudah ada. Wow, ternyata datanya sudah ada. Nih, kalau dia sudah ada, maka dia muncul P003 di layar, gitu. Nah, caranya adalah kalian panggil terlebih dahulu, select ID orang tua, apa yang mau kalian tampilkan atau kalian pilih dari table rand itu. Kita kan mau auto generate ID, maka kita pilih adalah kolom yang namanya ID orang tua. Setelah itu dipanggilnya adalah kolomnya adalah tabelnya. Habis tabelnya kalian mau berdasarkan apa? Ordernya berdasarkan apa? By ordernya adalah kolomnya itu descending adalah dari yang besar, maka yang bakal tampil ada P03. Kalau dari ascending, maka dari yang kecil, berarti P001. Begitu, kebalikannya lah. Setelah itu kita buat statement atau pre-specify statement kayak sebelumnya. Kalau sudah di result setnya dieksekusi di statementnya, variabel dieksekusi. Habis sudah dieksekusi, kita buat sintaknya atau code-nya. Pertama kalian membuat code program atau mendeklarasikan variabel untuk ID-nya untuk menjadi substring. Ini adalah auto generate ID dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu adalah regex. Begitu, kalian buat variabel namanya string ID dengan isinya itu adalah memanggil kolom yang ada di ID orang tua. Nah, tadi sampai mana? Setelah kita mendeklarasikan variabel namanya ID, selanjutnya adalah kita membuat substringnya, yaitu kita deklarasikan adalah substringnya untuk variabel substring. Yaitu saya di sini adalah variabelnya adalah potong. Potong itu apa yang kita potong atau kita substring adalah variabel namanya ID atau variabel yang ada di sini. Value yang ada di ID yang ada di kolom name ID orang tua. Jadi value-nya yang kita bakal substringin. Begitu maksudnya. Nah, ID ini menjadi substring atau kita potong menjadi berapa bagian. Kalau saya di sini membuatnya menjadi satu bagian. Jadi P00 berarti setiap dia nambah itu P001, P002, maksudnya begitu. Jadi kita substringnya memotong itu satu karakter. Nah, apabila sudah kita deklarasi di awal potongnya itu, selanjutnya adalah kita mendeklarasikan ketentuannya atau untuk rulesnya gitu.
rulesnya dari si potongnya ini. Kita deklarasikannya adalah next ID, integer next ID, di parsing itu dipotong menjadi string yang dari potong ini, karena string tipe data si next ID ini adalah integer, maka kita convert dulu atau kita parse menjadi parse int. Parse int nya itu di dalamnya adalah string yang ada di potong ini, potong plus 1. Jadi apabila dia nambah data, dia potong P001, P002. Nah, ini perintah yang bakal jalan tuh ini plus 1. Jadi setiap dia nambah data, dia plus 1 plus 1 plus 1 gitu maksudnya. Nah, ketentuannya selanjutnya adalah menggunakan kondisi if-nya itu adalah if ketika variabel next ID ini apabila dia kurang dari 9, P00 ini apabila dia kurang dari 9 atau datanya sudah terisi, maka if-nya ini yang akan jalan. Dan if yang ini yang bakal jalan nih. Apabila datanya belum terisi, dia maka else yang ini yang jalan. Kalau dia datanya sudah terisi, if-nya yang jalan. Jadi ini ada if dalam if atau if bersarang, begitulah. If nested. Nah, apabila sudah ini, if-nya adalah variable next ID kurang dari 9. Apabila kurang dari 9, maka diisi dalamnya itu adalah variabel string yang ID tadi sama dengannya adalah P00. Jadi contohnya else-nya ini sudah diisi atau datanya sudah diisi P01 awalnya kan. Nah, apabila dia ingin menambahkan data, maka dia kan yang insert data baru adalah P001 sudah diisi, maka ngelooping lagi menjadi P002. Kenapa P022? Karena 1 tambah P001 ini ditambah plus 1, P001 plus 1 jadi P002, maka yang jalan adalah if-nya. Apabila if-nya yang jalan, maka else ini sampai else, dia pokoknya else-nya itu else yang ini nggak bakal jalan. Apabila dia udah sampai 9, dia jalannya di perintah if. Sedangkan apabila lebih dari 9, maka perintah yang P00 ini atau geser gitu. Jadi awalnya sebelumnya ada P, kalau yang ini if ini adalah P009. Apabila lebih dari P009, apabila next ID-nya itu lebih dari P009, apabila lebih dari P09, maka else if yang ini yang jalan. Ketika dia belum memenuhi syarat, maka yang ini yang jalan gitu loh. Begitupun sebaliknya. Ini saya buat sampai digit belakang itu adalah mentoknya adalah P999. Yang ini nih. Di sini nih. Yang ini sampai ini traktor jalan P99 mentok. Kalau dia lebih dari itu, maka dia akan error. Ketentuannya cuma sampai 900 auto generate ID gitu loh. Apabila sudah selesai, maka dia bakal tampil namanya adalah label menjadi state-nya itu adalah P002 contohnya. Dia data sudah ada, berarti P002. Apabila P002 nya itu sudah ada, maka di looping lagi P002 plus 1, jadi P002 plus 1 nya dari sini P02 ditambah 1, jadi P di sini adalah P003. Kenapa? Karena P002 ditambah 1 sama dengan P003. Begitu alur ceritanya, begitu untuk ID auto generate ID. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana cara nge-refresh data, atau apabila datanya itu berhasil di insert atau datanya salah, maka dia isi data yang di sini bakal kosong. Perintahnya gampang. Contohnya gini aja, apabila dia datanya salah, maka ininya kosong nih. Makanya caranya itu adalah kita buat dulu metodenya namanya refresh. Ternyata sini nggak ada refresh. Bentar, kita cek dulu. Reset, ternyata reset text. Ini variabel terserah kalian ya, atau metode ini terserah kalian membuatnya apa. Nah,
perintahnya adalah ngesetnya itu adalah ini nih, variable username namanya text user, dan variable text password ini dideklarasikan dulu atau di set menjadi set tagnya adalah null atau kosong. Jadi apabila datanya itu salah maka setnya kosong, jadi nggak ada datanya, jadi ini kosong kayak gini. Begitu untuk sintak untuk refresh data atau ngereset value pada JText field, pada JRadia button, dan yang ada di palette ini semua. Sekarang ngesetnya adalah set menjadi null. Begitu kurang lebihnya, mohon maaf. Apabila ada kendala atau keluhan sintaknya masih error, nanti kita akan ulas kembali, dan mudah-mudahan saya akan ngasih shortcut-nya aja tanpa ada tampilan interface-nya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Jangan lupa like apabila suka, komen apabila kurang suka atau kurang jelas, dan share bila suka. Dan jangan lupa di subscribe channel saya, karena saya insya Allah bakal update terus apabila kalian nge-like, nge-share ataupun nge-subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali, dan jaga kesehatan selalu karena sedang ada pandemi coronavirus atau COVID-19. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.